Salam Amang dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julio Polaris Orleans. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Yesus Kristus. Semoga dapat menambah pengetahuan dan iman kita semua. Selamat menonton. Siapa itu Yesus dan anak siapa? Yesus adalah anak Allah yang memiliki kodrat manusia sekaligus ilahi. Yesus adalah Sang Firman, Allah yang menjelma, Allah Putra, dan sungguh Allah, sungguh manusia, dan juga disebut sebagai Tritunggal, yaitu satu hakikat atau esensi dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut merupakan bentuk tunggal. Jika dilihat secara keseluruhan, Allah adalah satu, namun tiga, dan tiga, namun satu. Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yosua, dalam bahasa Yunani Yesus, dalam bahasa Arab Isa, dan dalam bahasa Inggris Jesus. Dan setiap orang mempunyai anggapannya sendiri untuk menggambarkan Yesus berdasarkan Alkitab, pengalaman pribadi, atau spiritual, dan orang lain. Yesus merupakan keturunan Daud melalui adopsi oleh Yusuf dan melalui darah oleh Maria yang lahir di Bethlehem, Yudea. Jelaskan istilah yang dibuat oleh Yohanes yang menggambarkan Yesus atau arti firman. Istilah yang dibuat oleh Yohanes yang menggambarkan Yesus atau arti firman yaitu pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat berikutnya mengandung bahwa Yesus Kristus pada mulanya bukan hanya Allah, namun juga merupakan firman. Firman sendiri adalah sesuatu yang Allah ucapkan dan nyatakan. Firman menunjukkan ekspresi Allah. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya, firman selalu bersama Allah dan mengandung Allah di dalamnya. Yohanes 1 ayat 1 mengacu pada kekalan lampau tanpa awal atau sebelum waktu penciptaan. Kedua, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat ini mengandung bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang mendatangi manusia untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dalam filsafat Yunani, istilah logos atau firman Allah digunakan untuk menjelaskan keberadaan pihak perantara yang menjadi perantara Allah dalam menciptakan segala sesuatu dan berkomunikasi dengan mereka. Dalam sudut pandang orang Yunani, logos dianggap sebagai jembatan antara Allah dengan alam semesta ini. Oleh karena itu, penggunaan istilah logos cenderung melahirkan gagasan mengenai konsep pihak perantara Allah dengan dunia. Jadi, pada dasarnya, Yesus sebagai sebuah pribadi sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Yesus Kristus bukanlah hanya merupakan penjelmaan dari wahyu Allah, namun merupakan perwujudan Allah itu sendiri dalam bentuk daging. Yesus disebut Yohanes sebagai apa? Jelaskan. Yesus disebut Yohanes sebagai pertama, anak Allah, yaitu yang diurapi yang akan menjadi juru selamat bagi umatnya. Gelar ini menggambarkan hubungan karib antara Allah dengan anaknya yang tunggal, dan hubungan ini dibangun dengan dasar saling mengasihi. Kasih anak ditunjukkan dalam ketaatannya akan kehendak Bapa, dan Bapa telah mempercayakan kepadanya tugas sebagai hakim dan pemberi hidup. Hubungan inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 1 ayat 49. Yang kedua, anak manusia. Yohanes 5 ayat 27. Apabila digunakan untuk membesarkan panggilan anak Allah, ia untuk mengesahkan kemanusiaan Kristus yang wujud bersama keilahiannya. Yang ketiga, Injil Yohanes menuliskan Yesus sebagai rabi yang artinya guru. Yohanes 1 ayat 38. Sebagai guru,
Yesus mengajarkan mengenai kehidupan dan jalan keselamatan, kebenaran yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan manusia. Kita merasa tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Namun sebagai manusia berdosa, kita pada dasarnya punya pemahaman yang tidak tepat mengenai bagaimanakah seharusnya kita hidup. Kita perlu diajarkan mengenai kebenaran. Yang keempat, Yesus disebut sebagai anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 1 ayat 36. Hal ini merujuk pada Yesus sebagai korban yang terutama dan sempurna untuk menebus dosa. Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Namun, pengampunan hanyalah pengampunan jika diterima. Kita menerima pengampunan ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita yang telah dibayarnya. Di Yohanes 1 ayat 29 dan Yohanes 1 ayat 36. Berikan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Allah. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Allah yang pertama di Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mengandung bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan nabi atau perkawinan dari dua manusia. Selanjutnya di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. Bahwa Yesus datang dari Allah. Selanjutnya di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut Aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah guru dan Tuhan. Bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Selanjutnya di Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Aku. Selanjutnya di Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan, dengarkanlah dia. Bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, kepadanya berkenan dan dengarkanlah. Selanjutnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiga itu satu. Selanjutnya di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Bahwa Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu jugalah Allah. Selanjutnya di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahwa Firman itu adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kesimpulannya, jadi kita mengimani Yesus sebagai Kristus atau juru selamat, dan Yesus penting untuk kita karena melalui pendamaian, ajaran-ajaran, pengharapan, dan teladannya Dia menolong kita mengubah kehidupan kita, menghadapi tantangan-tantangan kita, dan memperkuat serta menumbuhkan iman kita. Terima kasih sudah menonton.